Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba menggambar sisi yang kedua dan bagaimana cara kita untuk toolpathnya. Baik, kita bisa masukkan dulu. Yang kemarin yang terakhir adalah kita sudah menggambar bagian sisi satu, di mana hasilnya akan seperti ini. Nah, baik, hasil terakhir yang kemarin adalah kita sudah mengerjakan sisi satu, yaitu sisi satunya adalah bentuknya seperti ini. Nanti kita akan balik posisinya, kemudian kita akan cekam seperti ini. Jadi ini kita balik seperti ini, kemudian posisinya adalah seperti ini. Jadi ini nanti di atasnya ini sumbu x pos x 0 nya di sebelah sini, x0, dan y nya ada di sebelah sini. Maka kita akan menggambarnya secara horizontal seperti ini nantinya. Baik, sebelumnya kita akan menggambar yang ini. Nah, untuk cara menggambarnya kita ada dua cara. Yang pertama adalah satu sisi satu file, artinya ini untuk sisi satu. Yang pertama ini adalah satu file dengan kita sudah menyimpan zshaternya ini. Kemudian untuk sisi yang berikutnya adalah kita membuat file baru, kemudian kita kerjakan sisi yang baliknya dan seterusnya. Cara kedua, kita cuma menggunakan satu file di sini untuk semua sisi. Artinya nanti kita harus membuat lagi mesin groupnya. Jadi kita harus menambah mesin group untuk setiap sisinya. Artinya kalau misalkan kita ada 4 sisi, maka di sini seharusnya ada mesin group sampai dengan 4 mesin. Kita akan coba cara pertama dulu. Satu file, satu mesin. Artinya kita harus membuat file new. Kemudian kita harus memulai dari awal lagi. Nah, karena kita perhatikan di sini untuk sisi pertama dan sisi keduanya itu adalah basicnya gambarnya adalah sepertinya sama, maka kita tidak perlu menggambar ulang sisi yang di sini nih, tapi kita cukup mengcopy sisi yang sudah kita kerjakan terlebih dahulu. Yaitu caranya kita gunakan dengan menu Save Sum. Kita lihat di sini, kita lihat di file itu ada Save, ada Save As dan Save Sum. Di mana Save dan Save As-nya adalah fungsinya untuk menyimpan gambar seperti yang kita ketahui bersama. Kemudian di sini ada fitur Save Sum, artinya kita bisa menyimpan beberapa dari geometri yang kita pilih. Maka kita pilih Save Sum dulu. Kita masuk di file, kemudian kita pilih Save Sum. Kemudian kita pilihan Select Entities to Save, artinya kita disuruh klik mana-mana geometri yang akan kita simpan. Maka kita klik aja. Pertama adalah rectangle bagian luar di sini, kita klik aja 1, 2, 3, dan 4. Kemudian adalah bentuk botolnya ini kita save. Nah, karena kalau kita ngeklik satu-satu di sini, ini kan geometrinya banyak, maka akan butuh waktu. Untuk itu kalau kita supaya dia bisa satu klik kemudian dia chain melingkar seperti ini, maka kita pilih pilihannya adalah fitur chain, yaitu di sebelah sini. Di sebelah single di sini ada panah kecil, kita klik panahnya, kemudian kita pilih chain. Kemudian tinggal kita klik salah satu dari garisnya. Begitu kita klik, nanti dia akan melingkar sendiri seperti menu chain yang pada saat di toolpath itu. Baik, ini sudah selesai, kita tekan enter kalau sudah selesai. Kemudian kita simpan di mana? Misalnya kita simpan di D, kemudian kita tambahkan di sini proses balik 2 misalkan. Maka kita pilih save. Kemudian di sini akan muncul save sum, save only geometries as head,
toolpath ini tidak akan disimpan. Maksudnya apa? Kita cuma yang di fitur ini adalah fitur untuk menyimpan geometri saja, sedangkan toolpath yang acuannya pada yang kita klik di sini tidak akan ikut tersimpan. Kita klik OK. Kemudian kita open file yang sudah kita save som tadi itu. Kita file, open. Ini kita pilih don't save saja karena tidak ada perubahan di sini. Kita pilih don't save. Kemudian kita cari filenya yang barusan kita buat, yaitu ini proses balik. Kita klik open. Nah, maka ini adalah file yang barusan kita copy tadi itu. Jadi kita tidak perlu menggambar ulang. Nah, yang kotak di sini adalah yang belum kita kerjakan tadi itu, dan ini adalah yang harus kita kerjakan. Maka untuk mencekamnya, karena posisi rakumnya adalah tidur atau horizontal, maka ini harus kita putar. Kenapa? Karena ini kalau misalkan kita cekam seperti ini, artinya sisi cekamnya atau luas cekapannya cuma yang mencekam di bagian di sebelah sini. Maka kekuatan pencekamnya saya rasa tidak cukup kuat. Maka dari itu kita harus memutarnya. Yang kita cekam adalah di sisi sini sama sisi yang di bawahnya. Baik, kita pilih X-Font. Kemudian kita pilih Rotate. Kemudian kita select all semua. Kita bisa klik seperti ini, tahan, lepas, kemudian kita klik di bawah sini. Atau kita bisa tekan Ctrl A untuk mengaktifkan semua. Kemudian kita tekan enter. Kita pilih move karena kita hanya memindah saja. Kemudian sudutnya di sini kita buat minus 90 derajat. Tekan enter. Maka dia akan hasilnya seperti itu. Kalau kita memasukkan angka sudutnya di sini adalah plus 90, maka putarannya akan berlawanan jarum jam. Maka dia akan ke arah kiri di sini. Kalau misalkan kita ingin ke arah putarannya searah jarum jam ke arah sana, maka kita pilih di sini minus 90 derajat. Ini adalah titik putarannya. Sementara itu kita biarkan saja dengan titik putaran adalah di titik X0 dan Y0-nya. Kemudian kita klik OK dulu. Berikutnya di sini kita harus memindah titik nolnya, bukan dari sini titik nolnya, melainkan adalah dari titik sini. Maka dari itu kita buat aja create line endpoint, atau kita bisa klik yang di sini. Kita klik endpoint. Kemudian kita dari sini kita tarik vertikal ke arah bawah sini. Kemudian yang dari sini kita tarik garis horizontal ke arah luar sini. Nah, pertemuan ini adalah sebagai titik 0 baru kita. Kita klik OK dulu. Kemudian kita select all lagi. Ctrl A, kemudian kita pilih Export Translate. Kita akan memindah titik nolnya dari posisi di sini ke posisi titik X0 Y0-nya di atas sini. Maka kita pilih move lagi karena kita hanya memindah saja. Kemudian kita pilih from to plus 1 di sini. Maksudnya adalah dari titik mana kita pindah ke arah mana. Kita klik from to 1 ini. Kemudian titik acuannya adalah saya memindahnya dari titik ini. Kita klik ini, kita klik. Kemudian kemana? Adalah ke arah sini, atau bisa kita tekan O di keyboard saja. Kita tekan di sini atau kita klik di sini, maka dia akan memindah seperti ini. Baik, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah mengepaskan atau sudah pas posisi yang ini yang dicekam adalah titik X0 dan yang di bawah ini adalah sebagai Y0. Kita escape dulu. Kemudian ini garis yang sudah kita buat tadi itu tidak kita butuhkan, kita bisa hapus. Klik 1, klik 2, delete. Baik, kemudian di sini warnanya masih berwarna ungu, artinya adalah ini adalah hasil perubahan daripada X-form kita. Kita clear color dengan cara kita klik kanan di area gambar. Kemudian kita pilih clear color untuk mengembalikan warna gambar seperti semula. Nah, di sini garisnya hilang, kita tambahkan saja. Klik garis, kita tambahkan seperti ini. Oke.
Baik, kita langsung toolpath. Kita facing dulu kotaknya, kemudian yang di sini kita bisa gunakan contour atau pocket atau kita gunakan high speed. Kita aktifkan dulu, pastikan dulu dia akses VMC atau HMC sesuai dengan mesin yang akan kita gunakan. Kemudian kita pilih stock setup untuk menentukan benda kerja awal kita. Kita pilih stock setup, kemudian kita pilih select corner. Kemudian kita mulai dari kotak bagian bawah sini, bawah kiri di sini, kemudian kita klik, tarik, kemudian kita klik di pojok kanan atas. Kemudian tinggal kita isikan nilai Z-nya. Nah, kita isikan katakanlah sudah 39 misalkan. Kemudian kita klik OK. Langsung kita facing. Toolpath, kemudian kita pilih face. OK. Kemudian kita klik rectangle bagian luar, yaitu yang sebelah sini. Kita klik, kemudian klik OK lagi, pilih toolnya, kita gunakan T1 dengan diameter 20 anvil flat, maka kita pilih select library, kemudian kita pilih 20 flat end mill ini atau diameternya 20 flat mill. Kalau misalnya di sini tidak muncul flat end mill, kita harus klik filter dulu, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin itu. Kemudian kita klik OK. Langkah berikutnya adalah kita merubah tool numbernya. Diusahakan merubahnya jangan di sebelah sini, tapi kita merubahnya di parameter toolnya dengan cara kita klik toolnya, double klik toolnya seperti ini. Kemudian kita pilih di finalize propertiesnya. Untuk define tool geometry di sini adalah kita bisa merubah dimensi daripada tool kita. Langsung kita pilih finalize propertiesnya, kemudian kita pilih tool numbernya di sini, kita ganti ke 1. Kemudian kita tekan enter supaya yang lain biar ada perubahannya. Yang di sini head minus 1 di sini kita biarkan saja. Kenapa? Karena dia kalau misalkan di sini minus 1, artinya berapapun angka yang ada di sini, nanti hanya dia atau head numbernya dia akan otomatis mengikuti. Jadi kita biarkan minus 1 tetap. Atau kalau misalkan kita tidak yakin, maka kita pilih kalau di sini 1, maka ini juga kita isi 1. Seperti itu. Nah, nilai FPT ini adalah fit per tooth. Ini harus kita perhatikan selalu. Maksudnya ini adalah fit per tooth di sini tergantung daripada jenis tool kita dan kemudian dari material yang akan kita kerjakan juga. Nah, di sini adalah default atau standar di mana fit per tooth-nya, maksudnya setiap kali pemakanan dalam satu matanya dia maksimal adalah 0,1 mili. Nah, di sini diusahakan tidak melebihi daripada 0,1, tetapi kita bisa mengurangkan untuk proses keamanannya. Maka ini sebagai maksimal saja. Pertama adalah kita mengisikan nilai spindle speed-nya. Nah, spindle speed sendiri tergantung daripada mesin-mesin yang kita miliki, di mana maksimal spindle speed-nya berapa. Intinya adalah semakin besar putarannya, maka fit rate-nya di sini akan mengikuti, yaitu semakin besar spindle speed, maka fit rate-nya juga akan semakin besar pula. Semakin kecil spindle speed-nya, maka fit rate-nya di sini juga semakin kecil karena dia harus mengacu pada setiap FPT-nya. Baik, misalkan kita buat 3000 RPM-nya dulu. 3000. Bentar. Kemudian di sini kalau kita perhatikan FPT-nya juga akan berubah sendiri. Nah, karena fit rate-nya di sini seperti ini. Nah, maka kita coba normalnya, maksimumnya adalah 0,1 sesuai dengan posisi tool pertama kita dengan diameter 20, maka maksimumnya adalah 0,1. Kita coba tekan enter dulu. Maka ketemulah fit rate-nya ke 1200. Nah, di sini kita kecilkan aja FPT-nya. Kita buat 0,07. 07 enter, maka ketemu 840 mm per menit. Nah, ini yang kita gunakan. Kemudian plung rate-nya ini adalah memakan ke bawah, kita kecilkan saja ke 250. Kemudian retract rate di sini kita buat sama saja dengan fit rate-nya, yaitu 840. Baik, kemudian kita tekan finish. Maka dia di sininya akan otomatis mengikuti toolnya nomor 1, length offsetnya 1, diameter offsetnya 1. Nah, di sini beberapa yang kasus
ini lupa tidak kita ubah, yang kita rubah cuma toolnya saja. Nah, efeknya nanti pada waktu membuat program, katakanlah length offset sama diameter offset ini dia tidak berubah, maka hanya dia tidak mengikuti tool nomor 1. Sedangkan hanya di sini harus mengikuti yang di sini. Maka ini harus selalu kita perhatikan. Kalau di sini toolnya 1, maka offset sama diameter offset ini harus 1 juga. Misalkan toolnya di sini nomor 12, maka length offset dan diameter offset juga 12. Ini harus selalu kita perhatikan. Baik, V3-nya sudah 840, spindle speed 3000, dan FVT-nya 0,07. Kemudian kita masuk ke cut parameter. Nah, cut parameter di sini tergantung dari permukaan yang ingin kita hasilkan. Normalnya kalau kita ingin acuannya ke hasil yang lebih baik dengan permukaannya, alurnya dia bagus, dan kemudian alurnya juga dia rata antara penyayatan pertama dengan penyayatan kedua, maka kita pilih one way. Tapi one way di sini kelemahannya dia lebih lama karena prosesnya adalah dia pertama G01 masuk ke dalam, kemudian dia makan, kemudian dia naik, bergerak ke posisi awal lagi, turun, kemudian makan, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita pilih zigzag, ini prosesnya lebih cepat karena dia tidak selang-seling seperti itu, tapi dia langsung turun dan makan, kemudian dia zigzag memakan sampai dia habis. Nah, di sini kelemahannya cuma permukaan hasilnya dia lebih kasar karena yang pertama adalah kita perhatikan di sini dia makannya climbing, kemudian dia pada waktu penyayatan kedua dia memakannya bukan climbing lagi, tapi dia konvensional operasi seperti kita mencangkul sama nyekop secara bersamaan. Nah, maka untuk sisi sini 1 dan 2 ini penyayatannya akan berbeda. Tapi kalau misalkan kita tidak memperhatikan hasil penyayatan facingnya, maka kita pilih zigzag saja supaya lebih cepat. Kemudian kita pilih auto angle di sini supaya dia lebih efektif. Kemudian stock lift on floor kita buat 0. Kemudian depth cut. Depth cut kita tidak nyalakan karena kita cuma memakan 1 kali penyayatan saja atau tidak lebih daripada 1 mili. Kemudian linking parameter, retractnya kita buat sama dengan yang kemarin, yaitu retract 25, fit lane-nya 2, top of stock 0, dan depth-nya kita buat 0 karena permukaan benda kerja hasil facing kita buat Z-nya 0. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengaktifkan coolant-nya, kita bisa masuk di coolant sini, kemudian float-nya ini kita buat on. Oke, kita klik OK dulu. Hasilnya seperti ini. Sudah facing, langsung kita pakai high speed yang bagian sisi luarnya. Ini kita sembunyikan dulu. Kita tambahkan di sini toolpath, 2D high speed, dynamic mill, machine region adalah rectangle bagian luar. Oke. Kemudian kita pilih avoid, bentuk botolnya itu. Oke. Kemudian jangan lupa kita pilih from outside, klik OK. Untuk toolnya atau penyayatannya sama dengan proses sebelumnya, yaitu toolnya kita gunakan tetap flat mill dengan parameter fit rate dan spindle speed tetap. Kemudian cut parameternya, perhatikan di sini ini harus selalu kita gunakan climbing supaya hasilnya lebih bagus. Approach distance-nya kita buat 12, alasannya seperti yang sebelumnya. Kemudian step over-nya maksimumnya adalah kita buat 10%, tapi untuk lebih amannya kita buat 5% saja, separuhnya daripada penyayatannya. Kemudian di sini mengangkatnya 0,25 dan back fit rate-nya kita buat 2500. Nah, ini tergantung mesin kita masing-masing. Ada beberapa mesin seperti GSK 840 di mana fit rate-nya dia tidak boleh melebihi 2000, maka ini kita sesuaikan. Kemudian stock lift on wall kita buat 0,2 supaya nanti ada proses finishing. Kemudian stock floor-nya kita buat 0. Karena di sini floor-nya tidak kita perhitungkan, maka kita buat 0. Baik, kemudian depth cut tidak kita nyalakan. Entry motion normalnya adalah radius
helixnya atau radius toolnya yaitu 10 karena diameter tool kita 20. Kemudian rest material kita tidak nyalakan, breakthrough-nya kita tidak menyalakan. Kemudian linking parameter track 25, fit plane-nya 2, dead cut-nya minus 8. Kemudian klik OK. Baik, ini sudah selesai. Langsung kalau ada proses high speed, kemudian harus kita finishing menggunakan kontur biasa. Toolpath, kita gunakan kontur sekali makan untuk proses finishingnya. Kita mulainya dari sebelah sini, arah panah ke atas supaya toolnya berada di sebelah kiri. Klik OK. Toolnya 10 20 ini. Nomor 1, cut parameter komputer dan left. Kemudian dead cut-nya tidak nyala, sekali makan lead it out-nya kita tidak aktifkan enter exit at midpoint supaya dia tidak ada sisa di tengah-tengah atau tidak ada cacat. Kemudian length-nya ini kita nolkan supaya lebih efektif. Kemudian kita samakan di sebelah exit juga. Jadi length-nya 0, kemudian radiusnya normalnya adalah 100%. Kalau misalkan ini dirasa tidak efektif, kita bisa mengecilkan radiusnya atau kita bisa mengecilkan sweep-nya, sudutnya yang di sebelah sini. Kemudian linking parameter track 25, fit plane 2, depth-nya sama dengan yang proses high speed-nya yaitu minus 8. Klik OK. Nah, maka seperti ini. Sudah, kita select all, kemudian kita dingin lagi. Kemudian ini kita minimize untuk supaya kita tidak salah dalam kliknya. Baik, kita lihat gambarnya sekarang. Nah, ini sudah kita kerjakan bagian luarnya. Sekarang kita akan mengerjakan bagian yang sebelah sini. Maka kita akan gunakan atau kita menggambar dulu yang ini dulu. Nah, di sini supaya tidak tidak tempuk dengan gambar sebelumnya, maka kita buat level baru. Kita klik levelnya di sini, kita klik kiri biasa, kemudian kita tambahkan yang nomor 1 ini, katakanlah bagian luar misalkan. Kemudian kita tambahkan di sini nomornya, kita ganti ke 2, artinya kita create level baru. Kemudian kita tambahkan di sini, kita namakan tutup botol misalkan. Jadi kita akan membuat bagian yang sebelah sini dulu. Baik, kita klik OK dulu. Nah, kalau kita perhatikan, kita sudah berada di level nomor 2. Yaitu kita copy dulu bagian ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kita copy. Kita klik 1, 2, 3, 4, 5. Kita copy ke level nomor 2. Kemudian kita klik kanan levelnya, kita klik kanan. Kita pilih copy. Kemudian kita use main levelnya kita hilangkan dan pastikan kita copy ke level nomor 2. Kita klik OK. Kemudian yang level 1 kita klik levelnya. Yang nomor 1 di sini kita hilangkan. Maksudnya kita aktif nomor 2, kemudian kita visible, kita hilangkan di nomor 1-nya ini. Maka kan seperti ini. Baik, kita akui dulu. Kemudian kita pilih Xform. Kemudian kita pilih offset. Maksudnya adalah kita akan membuat garis yang di sebelah sini. Maka kita offset dari garis atas ini ke bawah dengan jarak 32. Offset. Kita masukkan 32, enter. Dari sebelah kanan ini kita klik ke arah kiri. Kita klik OK. Kemudian ini langsung kita fillet. Kita pilih fillet entities atau kita bisa masuk di create, fillet, kemudian kita pilih entities. Kita masukkan nilai radiusnya adalah 5 untuk sisi kanan dan kirinya. Kita masukkan di sini 5 juga. Kemudian kita fillet garis ke radiusnya, yang bawah juga sama, radius ke garis, klik OK. Kemudian ini supaya dia tidak dimakan lagi, untuk lebih amannya kita offset ke arah luar daripada benda kerja, supaya nanti pada waktu proses
toolpadnya yang di sebelah sini tidak dikerjakan lagi. Kita pilih expand lagi, kemudian kita pilih offset lagi. Offset, kita coba saja, kita masukkan 5 misalkan. Kita pilih move saja karena kita hanya memindah sini supaya tidak ada garis double. Kita pilih move dari sini ke arah kanan, maka kita adalah garisnya posisinya di luar. Maksudnya adalah pada waktu nanti di toolpad, toolnya berada di sebelah luar, tidak di area pekerjaan. Kita klik OK, kemudian ini kita sambungkan menggunakan trim. Kita pilih trim, break extend, atau menunya masuk di menu edit, trim break dan trim break extend ini. Kita pilih 2 entity saja, garis dengan garis, garis dengan garis, dan OK. Baik, kemudian kita langsung high speed. Yang pertama, kita toolpad dulu, high speed, kita pilih dynamic. Maka mesin regionnya kita klik, yang kita pilih adalah garis potolnya. Nah, karena garis potolnya masih tersembunyi, maka kita aktifkan dulu level 1. Kita klik levelnya, kita klik nomor satunya di sini supaya yang aktif sekarang adalah level 1. Nah, kalau kita klik seperti ini, maka dia akan tempuk dengan tutup botolnya. Maka yang tutup botol ini, visible nomor 2, kita hilangkan dulu sementara. Kemudian kita klik botolnya dulu, klik. Kemudian ini kita geser levelnya, karena kita masih mengaktifkan fitur ini. Yang di chainingnya kita klik OK dulu. Kemudian kita pilih avoid-nya. Kita pilih tutup botolnya. Maka kita aktifkan yang nomor 2 dan hilangkan nomor 1. Kita klik tutup botolnya, kemudian klik OK. Nah, ini adalah salah satu cara supaya kita akali bagaimana chainnya tidak double. Nah, ini sudah selesai, kita klik OK. Pastikan from outside, kemudian kita klik OK. Toolnya adalah nomor 1 dengan bitrate-nya masih sama, cut parameternya sama, tidak berubah, tetapi kita tambahkan di sini stock lift on floor-nya kita buat 0,2. Kenapa? Karena nanti supaya di sini untuk alurnya kita akan facing lagi supaya hasilnya lebih halus lagi. Maka di sininya yang untuk lift on floor-nya kita naikkan dulu. Kemudian depth cut-nya tidak aktif, entry motion-nya tetap 10 mili atau radius tool-nya, kemudian linking parameternya 25, width dan 2, top of stock 0, dan depth-nya minus. Nah, di sini 3, di sini 8, maka minus 5 nantinya. Di sini minus 5. Klik OK. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Kita sembunyikan dulu dan kita aktifkan yang nomor 1 sekarang. Nomor 1, nomor 2-nya dihilangkan. Klik OK. Baik. Untuk finishingnya tidak perlu kita lakukan finishingnya. Kenapa? Karena ini langsung sekalian kita gunakan pada waktu proses menyayat yang di sebelah sini. Ini sama yang sini. Maka yang proses sebelumnya tadi yang untuk high speed yang mengerjakan sebelah sini tidak perlu kita finishing dulu. Nanti saja sekalian dengan proses yang sebelah sini. Baik, kita akan menggambar posisi yang di bawah di sini. Yaitu kita pakai fitur offset. Ini ke dalam sebesar 1 mili dan yang lainnya juga 1 mili. Nah, kalau kita klik offset satu-satu seperti ini, maka terlalu lama. Kita gunakan fitur offset contour. Kita kembali ke gambarnya. Kita offset botolnya ini ke arah dalam dengan jarak 1 mili. Kita pilih expand. Kita pilih offset contour ini. Kita klik offset contour, kemudian kita klik botolnya. Oke. Nah, di sini dia bergerak keluar. Kita gerakkan ke arah dalam, maka kita flip. Sebelah sini direksinya ke arah dalam dengan jarak kita kasih 1 sesuai dengan permintaan. Kemudian kita klik OK.
Nah, kemudian yang di sini tidak kita butuhkan, maka kita hapus saja. 1, 2, 3. Kita hapus, delete, atau kita bisa tekan delete anti-resistance. Baik, kemudian kita offset lagi dengan jarak 41 dari posisi yang di bawah sini ke arah atas ini dengan jarak 41. Kita pilih offset biasa, masukkan jaraknya 41 dari yang di sebelah sini, klik ke arah kanan. Kemudian kita klik OK, kemudian ini kita hubungkan saja. Kita pilih trim, pakai 2 entity, dari garis terhadap garis, garis terhadap garis. Nah, ini ternyata tidak kita gunakan, ini kita hapus saja. 1, 2, 1, 2, hapus. Ini kemudian kita tambahkan fillet. Filletnya radiusnya 19. Masuk fillet entities, masukkan radiusnya 19. Kemudian ini terhadap garisnya dan garis terhadap garis. Baik, kita klik OK. Nah, ini kita facing dulu supaya permukaan dia lebih bagus. Nah, di sini kalau misalkan ada perubahan seperti ini, ternyata kalau kita di itu pilihannya ini tidak kita copy, melainkan kita move ternyata. Nah, ini ada kesalahan, maka efeknya akan seperti ini, Bapak Ibu. Maka kalau seperti ini, kita perbaiki dulu gambarnya dengan cara kita tambahkan saja garisnya. Garis seperti ini. Klik OK. Kemudian kita coba regenerate dulu. Nah, maka dia sudah selesai. Nah, kalau misalkan dia tidak selesai atau tidak prosesnya dia masih gagal, maka kita harus ubah dulu di geometri yang salah. Misalkan yang salah adalah di kontur atau di high speed-nya, maka kita tinggal klik geometrinya, kemudian kita regen lagi atau kita ulangi gen yang salah. Nah, maka dia akan kembali ke posisi semula. Tapi kalau misalkan kita regenerate ternyata sudah berhasil, maka tidak perlu kita ulangi regen dari awal. Baik, ini kita select all dulu, kita klik sembunyikan toolpad-nya. Baik, kemudian kita teruskan, kita facing dulu yang di sebelah sisi sini. Kenapa? Karena tadi sebelumnya diproses high speed di sini masih ada sisa 0,2 di atasnya atau di dindingnya. Maka ini harus kita finishing dengan cara kita facing. Kita pilih toolpath, kita pilih face. Yang kita klik adalah area di yang barusan kita buat ini. Kita klik bebas seperti ini, klik OK. Kita pilih toolnya adalah flat and mill ini, cut parameternya, kita pilih zigzag dan auto angle dengan floornya adalah 0, linking parameternya 25, 2, top of stock karena sudah memakan 5 mili minus 2, maka di sini minus 4,8 karena posisinya sekarang masih 4,8 minus, dan depth-nya minus 5. Kita klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Dari sini ke sana, kemudian terakhir ke sebelah bawah sini. Baik, kita coba dulu simulasikan, kita pastikan toolnya sudah benar atau tidak memakan yang lain. Kita coba verify dulu, kemudian kita coba play, facing dan high speed seperti ini. Nah, dia kan seperti ini. Oh, ternyata di sini high speed-nya tidak seperti yang kita inginkan, Bapak-bapak. Maka kita cek dulu high speed-nya, yaitu yang di high speed nomor 2 di sini. Kita coba tampilkan dulu. Ternyata ada perubahan. Kenapa? Karena pengaruh ada kesalahan yang di sebelah sini tadi. Maka kita coba
klik geometrinya, kita coba klik mesin geometrinya, ternyata geometrinya dia berubah ke sini, padahal tadi itu yang geometri pertama adalah bagian yang botolnya. Maka ini salah, kita regen, kita klik kanan, kita regen all. Yang harusnya adalah yang botol bagian luar di sini, bukan yang di sebelah sini. Kita klik OK. Kemudian kita klik avoider-nya, kita aktifkan levelnya, dan kita tampilkan nomor 2. Ternyata sudah benar yang di sebelah sini. Kita hilangkan lagi. Oke, maka yang di avoidance chain-nya di sini sudah betul. Kita klik OK saja. Ininya kita ada perubahan atau perbaikan, dan di sini avoider-nya kita pilih yang tutup botolnya tadi itu. Kita klik OK. Ada silang, tinggal kita regenerate. Nah, ini seharusnya cara seperti ini. Kita coba lagi. Select all, verify. Kita coba lakukan penyataan atau play. Nah, makanya yang saya inginkan adalah seperti ini. Jadi yang tadi itu ada kesalahan karena ada perubahan di sebelah sisi dalamnya. Sehingga biasanya pada waktu kita lakukan perubahan, toolpad-nya atau geometri yang kita klik dia akan mengikuti juga. Nah, ini kita harus selalu cek ulang sebelum kita postkan. Nah, ini adalah yang kita minta sekarang atau kita inginkan. Baik, di sini sudah phasing-nya sudah pas -5. Di sini kemudian masih ada jarak 0,2 karena tadi adalah proses high speed-nya dia belum dikerjakan. Nah, ini harus kita finishing. Kita klik close dulu. Kemudian ini kita sembunyikan dulu. Kita hilangkan atau kita minimize dulu posisinya. Kemudian untuk level kedua kita tampilkan saja. Kita klik levelnya, kita klik visible nomor 2, kita klik OK. Baik. Yang di sini kita sekarang akan mengerjakan bagian yang sebelah sini. Nah, kita bisa gunakan high speed, kita bisa gunakan pocket, atau juga kita gunakan contour. Nah, kalau kita pakai high speed terlalu lama nantinya. Karena kenapa? Kita hanya memakan 3 mili saja ke arah sini, kemudian kita kontur sini dan kontur ke sana. Maka kita pikir kita lebih gunakan kontur saja supaya lebih cepat dan lebih efektif. Pertama kita akan buat garis dulu dari sini ke arah sana. Tujuannya adalah kita akan membuat garis secara vertikal. Ini untuk proses kontur pertama, sehingga dia akan membagi menjadi 2, dan kemudian kita tinggal finishing bagian luar sini dan bagian sebelah sini saja. Kemudian kita tambahkan di sini, dari tengah di sini kita tarik ke arah atas secukupnya, misalkan sebelah sini. Kemudian yang sebelah bawah kita samakan kira-kira jaraknya seperti ini, dari sini ke arah sini misalkan. Kita klik OK, kemudian garisnya ini kita panjangin ke arah garis yang di bawahnya ini. Kita pilih trim, klik garis vertikal ke arah garis horizontal yang di bagian bawah, kemudian klik OK. Selanjutnya garis ini tidak kita butuhkan dan ini kita hapus saja. 1, 2, kita tekan delete atau kita klik delete entities ini. Ini langsung kita toolpad. Kita gunakan toolpad, pakai kontur. Kita mulainya dari bawah sini misalkan. Dengan seperti ini. Kita klik OK. Toolnya tetap 1 atau diameter 20 dengan bit rate-nya dan spin speed-nya sama. Cut parameter, karena dia di tengah-tengah, maka kita pilih posisi kompensasinya ke off. Ini ke off. Kemudian depth cut-nya kita buat 1 mili saja karena dia memakan penuh. Kemudian lead in out-nya karena posisinya dia sudah berada di luar benda kerja, maka kita tidak perlu mengaktifkan lead in lead out-nya. Kemudian linking parameter retract 25, fitplane 2, top of stock minus 5 dan depth-nya minus 8.
depth-nya -8. Oke. Nah, ini sudah ada toolpath-nya, dia sudah membagi menjadi 2 seperti ini. Kemudian tinggal kita toolpath yang sebelah sini dan di sebelah sini. Kita klik lagi toolpath, kita gunakan contour. Yang pertama adalah kita klik yang bagian di sebelah sini dulu, karena toolnya dia lebih memakannya lebih sedikit daripada yang di sebelah sini. Kita gunakan yang di sini dulu, dari arah luar sebelah kiri di sini. Kemudian yang di sini kita tidak gunakan chain, tapi kita gunakan partial. Pertama adalah ini, kita klik chain, langsung kita klik, dia melingkar seperti ini. Yang kedua di sini kita tidak gunakan chain. Kenapa? Karena kita mulainya dari sini saja. Maka kita pilih partial saja. Kita tampilkan dulu yang nomor 2, kita hilangkan yang nomor 1. Kita klik nomor 2 dan hilangkan nomor 1 supaya tidak berpengaruh sama yang lain. Kemudian kita klik OK. Kita pilih partial lagi, kita pastikan kita posisinya partial. Kita tidak klik semua, tapi kita mulainya dari sini, dari sebelah bawah sini. Maka yang mulainya dari sebelah sini, ini ada sedikit radius kecil di sini, kita klik. Kemudian select the last entity, yaitu di sebelah atas sini. Nah, maka toolnya mulainya dari sini, kemudian memakan terakhir di sebelah sini. Maksudnya tidak melingkar, karena yang di sini dia sudah ada proses finishing sebelumnya. Maka ini tidak perlu kita kerjakan lagi, tapi cukup kita kerjakan dari sini startnya, kemudian berakhir dari sebelah sini. Klik OK. Toolnya tetap satu, cut parameternya, ingat awas hati-hati, yang tadi sudah off, kemudian kita kembalikan ke posisi contour dan left. Kemudian depth cut, kita sekali makan saja. Depth cut tidak aktif, split in out-nya kita aktifkan supaya dia memakai dari luar, yaitu lengthnya 0, radiusnya kita buat 100%, kiri kanan sama, maksudnya entry dan exit sama. Linking parameternya 252, top of stock kita buat 0 saja, dan depth-nya -8. Klik OK. Nah, maka dia akan seperti ini posisinya. Kita coba select all semua, kita verify, kita cek sudah betul atau belum. Kita klik play. Baik, ini sudah seperti yang kita inginkan. Tinggal kita tambahkan di sini bore-nya saja. Kembali ke Mastercam. Ini kita tutup. Kita Mastercam sini. Nah, di sini untuk lebih tertata, kita klik toolpath groupnya, klik. Kemudian kita kasih nama Enmail 20 supaya lebih memudahkan dalam proses gambar kita. Enmail 20, kemudian kita tambahkan lagi, kita akan mengebor di sebelah sini, kita tambahkan grup baru. Mesin grup, kita klik kanan, pilih grup, kemudian pilih new toolpath group. Kita kasih nama toolpath group 1 ini ke full center misalkan. Kemudian dari sini kita lihat ada jarak 15, kita offset ke sini. Ada jarak 15. Maka kita tampilkan nomor 1 saja, yang nomor 2 kita hilangkan. Kita offset dari sebelah sini ke arah kiri dengan jarak 15. Export offset. Pastikan kita pilih copy. Kalau karena kita pilih move seperti yang sebelumnya, nanti ada perubahan nantinya. Kita pilih copy. Kita masukkan jaraknya 15. Dari sini ke arah kiri. Klik OK. Pastikan yang di toolpath-nya tidak ada silang. Kalau masih ada silang, artinya kita lupa memilih move. Nah, seperti ini sudah OK. Kita minimize dulu Enmail-nya. Kemudian kita bisa fokus yang di sebelah sini. Kita buat circle center point
dari titik tengahnya sini, tarik, kita buat diameternya 5. Klik OK, dan garisnya ini kita butuhkan, kita klik dan kita klik hapus. Baik, kemudian kita tinggal center saja, center saja, toolpath, drill. Kemudian kita pilih entity, kita klik lingkaran yang barusan kita buat, klik OK. Kita pilih toolnya, select library, pilih spot drill, klik filter karena di sini tampil hanya pore saja, klik filter, kita hilangkan pore-nya, kita pilih yang spot drill sekarang, OK. Kita sesuaikan diameter tool yang kita gunakan. Kita klik OK, double klik toolnya, jangan lupa. Kemudian kita masukkan propertiesnya, toolnya kita buat nomor 3, disesuaikan posisi tool yang di mesin. Spindle speed kita buat 1500, kemudian feed rate-nya kita buat 200 saja, 200, spring rate 200, dan letaknya 200. Finish. Kemudian cut parameter, kita pakai spot nya adalah drill counter bore, linking parameter, clearance kita nyalakan, kita isikan clearance-nya adalah 25, retract-nya 2, top of stock 0, dan depth-nya -1. Oke. Kemudian kita buat mesin group lagi, klik kanan, group, dan new toolpath group. Kita klik toolpath group baru yang kita buat, kemudian kita kasih nama bore diameter 5 misalkan. Kita ulangi lagi drill counter bore, atau kita bisa copy paste yang di atas ini, kita klik, kemudian kita klik kanan di sini, kita kita copy, kita pilih copy, kemudian kita klik kanan lagi, pilih paste. Nah, di sini kita tinggal ubah saja toolnya di parameter, pilih tool, kita tambahkan library-nya, filter, kita hilangkan spot drill, kemudian kita ganti ke bore atau ke drill. Oke, kita cari diameter 5 di diameter sini. Kita scroll ke bawah, kita cari ke diameter 5 ini. Oke, double klik, finalis, kita masukkan nomor toolnya adalah 4. Spindle speed kita samakan saja dengan bore sebelumnya, 1500, feed rate-nya 200. Nah, seperti ini, finish. Kemudian cut parameternya kita ada ubah ke pack drill. Jangan lupa packnya ini jangan sampai 0, karena kalau posisi 0, nanti pada saat di mesin dia tidak ada penyayalan sama sekali. Maka ini kita buat 2 mili 2 mili. Linking parameternya tinggal kita isikan saja depth-nya. Depth-nya kita buat aja -10 saja. Klik OK. Pada silang kita tinggal regenerate. Nah, baik. Untuk proses yang sisi 2 adalah seperti ini. Kita coba simulasikan startnya. Nah, dia seperti ini. Kalau ini kita temukan dengan proses balik sebelumnya, maka dia sudah habis yang sebelah ini. Tinggal kita kerjakan yang sebelumnya sisi 3 adalah bagian bawah sini, kita pause saja. Kemudian bagian atas adalah bagian yang paling terakhir. Baik, begitu saja untuk sisi 2 di sini. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.